banyak anak muda sekarang tuh yang sebenarnya punya potensi tapi takut gitu. Kayak kemarin aku ada yang bilang, Bang Radit, gue pengen jadi konten kreator komedi. Tapi kalau nggak lucu gimana? Ya nggak apa-apa, bikin aja. Paling resikonya dikucilkan masyarakat, nggak apa-apa. Ya udah, gitu. Pernah? Sering, Pak. Oh sering. Terus gimana? Kalau pas kayak gitu, ngebalasnya, ngejawabnya gimana? Nah, yang paling penting adalah untuk tahu, untuk tidak baper. Itu Ya. penting. Karena kalau kita bikin YouTube, terus orang ngata-ngatain, nggak lucu loh, garing apa segala macam. Kalau orang yang baper kan pasti sedih dan tidak bikin lagi. Tapi kalau kita merasa itu sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri, ya pas orang bilang nggak lucu, ya kita kan nanya, nggak lucunya di mana? Oke. Ke diri sendiri kan. Lalu bikin lagi. Satu video nggak lucu itu biasa gitu. 2 video nggak lucu ya udah. Video ketiga nggak lucu ya udah. Hah? Udah setahun 2 tahun nggak lucu ya mungkin udah saatnya hapus YouTube ya sih. udah nggak ada kesempatan. Terus tahu diri ya. Iya, tahu diri ya. Saya mau tahu dong, yang punya akun YouTube siapa di sini? Boleh angkat tangan dong. Akun YouTube yang tinggi-tinggi aja. Dapat sepeda lo ini. Oke. Oh, akun YouTube punya. Akun Instagram. Oh, lebih banyak. Siapa followernya Radit? Banyak juga. Iya ya, banyak ternyata ya. Siapa follower saya? Sorry, lebih banyak saya. Siapa follower Pak Rektor? Ngaku loh. Bener nggak? Alhamdulillah Mas, Pak Rektor. Alhamdulillah saya hitung ada 3, lumayan loh Pak. Bapak ternyata ada followernya loh Pak. Itu kontennya biasanya apa? Upacara atau pengarahan? Ini rektornya sebenarnya juga milenial. Pak Rektor ini milenial loh. Iya Pak. Sebenarnya wajahnya kolonial sih. Tapi milenial. Loh, wajah nggak jamin. Wajah nggak jamin. Yang penting kelakuan. Makanya tadi minta izin kita ya. Iya Pak. Pak Rektor boleh nggak sih mahasiswa duduk di depan? Oh boleh. Tapi karena Pak Rektor dari UNS, dari Solo, penuh dengan perasaan. Jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa tersinggung. Kenapa duduk di bawah? Gitu. Iya. Makanya meskipun beliau ini YouTubers, penampilannya milenial, tapi ada budi pekerti. Itu makanya anak mesti tahu soal itu. Ya. Iya, keren banget Pak. Makanya. Iya Pak. Nah, ini ngomong lagi sekarang. Tantangan bangsa ini berat loh. Iya Pak. Anak-anak muda sekarang diminta, ikut dong. Jangan cuma marah-marah dong. Jangan cuma maki-maki dong. Kan banyak sekian pekerjaan hilang ya karena teknologi informasi ya. Iya. Tapi sekian pekerjaan yang lain yang baru muncul ya. Iya. Sekarang banyak startup, sekarang banyak unicorn gitu. Iya Pak. Tegang. Moderatornya gubernur loh, tegang loh. Mana di sebelah ada Pak Jokowi lagi Pak ya? Ini kita ngomongin. Ini kan ada aspirasinya. Tegang saya. Saya dia aja dah. Ada unicorn, ada Pegasus Pak, betul Pak. Ada. Iya. Kuda sembrani. Kalau mau ngasih anak muda, nanti lu dari UNS, kalau bingung cari kerja, nggak usah pusing-pusing. Kasih saran dong sama mereka. Ini rektornya juga nggak bisa menyelesaikan. Oh, iya. Jadi coba ini versi komedian itu menyelesaikan. Jangan takut nganggur. Iya, siap. Jadi YouTuber. Mama itu. Apa kira-kira? Ya teman-teman, semua orang bisa jadi YouTuber sekarang. Jadi kalian semua diolah. Oh jangan. Pak Rektor. Nggak, jadi gini. Orang tuh kadang lupa Pak, menurutku, bahwa nasib mereka tuh bisa di tangan mereka sendiri. Jadi kadang orang keluar dari kampus. Hal pertama mereka pikir, siapa yang bakal pekerjakan gua? Perusahaan apa yang akan gua lamar? Nanti gue kerjanya sama siapa, harus ngapain. Tapi jarang yang berpikir keluar dari kampus, sekarang nasib gue mau gue apain nih. Gue mau bangun cerita gue dengan cara apa gitu. Kisah gue tuh gue mau rangkai dengan gimana. Ada gak kegelisahan yang bisa gue terjemahkan jadi film? Ada gak kegelisahan yang bisa gue terjemahkan jadi sebuah perusahaan? Ada gak kegelisahan yang bisa gue terjemahkan sebagai sebuah servis jasa yang bisa menghasilkan uang kepada orang lain gitu. Jadi kadang orang lupa, terutama mahasiswa gitu, bahwa nasib mereka tidak perlu ditentukan oleh siapa yang mau pekerjakan dan bosnya kayak gimana, tapi bisa juga mereka bikin sendiri nasibnya.
Jadi ketika keluar dari kampus nggak dapat kerja, jangan kecil hati. Mungkin itu adalah panggilan kamu untuk membuat sesuatu gitu. Tar. Iya. Keren ya. Dulu kuliahnya apa? Aku dulu ilmu politik di UI, Pak. Ilmu politik di UI loh. Iya. Ini memang semua candanya politiking ya. Oh iya gitu ya. Kelihatan politiking. Iya. Para uang juga itu politiking. Iya, itu banget, Pak. Bercanda jadi duit ya kan? Iya, Pak, Tulis semuanya. jadi duit gitu ya. Saya duitin, Pak, semua, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Tapi emang ngarep banget ya. Iya. Ngarep banget gitu. Iya benar, ini politik. Raditya, mahasiswa ilmu politik lulus kan? Lulus, Pak. Terima kasih atas keraguan-raguannya, Pak. Enggak ya, nanya aja. Saya lulus. IP agak lumayan kan, menengah ke IP pas lumayan apa? sih. Lumayan. Tapi nggak bagus. Nggak bagus. Iya. Pernah nggak ijazah yang dipakai untuk ngelamar kemana? Dosen di UNS Bapak? Oh. Jujur waktu itu saya masuk ilmu politik karena katanya gampang lulus katanya. Oh. Dan saya terjebak. Gitu. Iya. Iya. Saya udah tua banget waktu itu di jurusan saya, ada mahasiswa baru pada cium tangan, jadi ya lulusnya lumayan lama, Pak. Oke. Tapi satu hal yang bisa saya pegang adalah kadang-kadang yang di jurusan itu yang kita pelajari adalah cara kita membangun argumen, pola pikir kita, ngebikin skripsi, mempertahankan argumentasi. Itu yang selama di UI pas saya kuliah jurusan saya itu yang saya pelajari, yang saya praktekkan sih saat ini kayak gitu. Jadi ilmu yang didapat di kuliah itu pada akhirnya penting nggak sih? Buat aku, kalau aku ya, karena aku ngomong di UNS, penting, Pak. Tahu kan ya? Pak Rektor, Tahu kan? akhirnya bagus banget, Pak, UNS, Pak. Di balik makna itu apa? Ini kan Mas Menteri kita, Menteri Pendidikannya kan masih muda banget ya. Iya, betul. Kemana-mana, dia katanya pikirannya macam-macam. Mas Radit, coba review dikit dong Pak Menteri kita. Kalau ada tak roasting di sini. Kalau nggak ada, cara jauh aja. Nah, kisah sukses atau kesuksesan masa depan menurut anak-anak milenial Mas Radit itu bergantung nggak sih sama perguruan tingginya, jurusannya, IP-nya, kecepatan lulusannya pada hari ini? Kalau menurut aku adalah yang paling penting ketika kuliah, kita harus tahu panggilan kita dulu apa. Kita mau ngapain sih gitu. Ya, ya. Kita mau bikin sesuatu kah? Kita mau jadi, kalaupun mau jadi karyawan nggak apa-apa, tapi karyawannya kayak gimana? Sehingga semua ilmu perkuliahan itu, pertemanan yang kita bangun, pertanyaan-pertanyaan ke dosen adalah untuk membangun purpose kita ini, tujuan hidup kita gitu. Oke. Karena ngapain sih jadi kayak robot gitu? Lu mahasiswa ke kos, datang ke UNS, tiap hari ikut kuliah. Setelah 4 tahun, gue dapat apa ya gitu? Tapi jangan bikin mereka malas loh. Oh enggak. Oh iya. Justru datang ke kuliah adalah dengan purpose tadi itu. Gua belajar di kuliahan untuk apa, buat apa, dan gimana cara dapetin apa yang gue pengen gitu. Sedap. Gitu sih. Ntar biar kita mulai nggak bosen deh. Ada nggak yang mau tanya karena masa depannya merasa suram? Mumpung ada nih boleh. Mbak sini Mbak. Iya kamu yang pakai kerudung sini. Cantik Boleh. banget lagi. Sini Mbak, cepet Mbak. Saya hitung 3 kali nggak nyampe sini batal. 1, 2, 3. Lari. Oke. Nih mumpung kita kasih kesempatan. Kesini kamu biar kelihatan masuk TV. Kapan lagi? Ini masuk Space Tune loh Mbak. Oke. Namanya siapa? Namanya Safira, Pak. Hah? Safira. Safira. Ya. Kuliah di mana? Kuliah di UNS. Di UNS. Fakultas apa? MIPA, Pak. Farmasi. Hah? MIPA Farmasi. Wih. MIPA Farmasi. Oke, besok lulus buat masker ya. Ya yang murah. Penting loh itu. Nih ada Radit mau tanya apa? Ini Bang, kalau Iya. saran dari Mas kok Bang? Ini di Solo. Oh iya. Silakan Mas. Gimana? Oh, masih saya. Oh saya. Maksudnya oh iya. Saya pikir dia. mau saran dari Mas Dika untuk kita mahasiswa yang mulai bisnis-bisnis kecil untuk menghadapi rintangannya tuh kayak gimana sih? Gitu. Bisnis farmasi. Bisnis Masih di kuliah. luar kuliah kita gitu. Emang kamu udah bisnis? Kecil Pak. Apa-apa? Bisnis promosi ya Pak sekalian RSS Rice Bowl. Oh, nanti Detikcom tolong disensor tadi usaha dia. Dia tidak bayar spot iklan ya. Apa sih tadi bisnis? Saya juga nggak tahu.
Ada shuffle. Nasi yang di mangkok gitu Pak, murah. Iya. Emang jiwa sales ya. Ada sih. Murah Pak, murah. Gimana? Nanyanya dia gelisah tapi udah punya bisnis biar gede gimana gitu. Iya, paling penting adalah pembedanya apa. Kayak gua jadi stand up, bikin film juga ketika mau bikin sesuatu juga nanya, ini yang beda dari yang lain apa? Aku kok nggak diundang Ini. Oke. Sekarang kita yang tuae kaya jet. Tapi cuantik galake kaya setan. Iya. Kokean mangan rawon setan. Tepuk tangan buat Mbak Risma. Ini anaknya sampean udah datang duluan. Lu persis banget dengan Mbak Risma. Iya lah. Enak nanti. Tepuk tangan buat Mbak Risma, silakan duduk dulu. Mbak di tengah. Iya. Saya kenapa nggak berani di tengah? Kesuampluk itu. Silakan duduk dulu. Kesuampluk. Ya, oke. Mas Radit. Iya. Apa? Diantem. Aku harus muni Surabaya ora enak. Iya Pak. Jadi tadi pembedanya apa? Oh iya. Ini Bu, ada orang mau jualan nasi. Benar. Oh iya, masalah Mbak Risma aja. Benar kan? Mbak, Iya, kita kan, suruh Bu? jawab Mbak Risma. Ini Bu tadi Bu murah Bu katanya. Bu. Bukan ini. Bukan. Iya. Bukan. Jadi Mana Mbak, nasi? ini tadi pertanyaan sama Radit. Radit anak kreatif, dia punya bisnis baru, mahasiswa, jualan nasi dalam full. mangkok. Sebenarnya waktu saya mahasiswa namanya sego kucing. Mbak Risma ini pernah menangani orang-orang kreatif yang dulu di asrama Doli, satu tempat yang wisata apa ya, tapi sekarang saya udah ditunjukin produknya, mereka sekarang survive, ada diversifikasi usaha. Shifting sebenarnya. Iya. Shifting ya, ada produknya apa, sendal, makanan luar biasa. Mbak, ini ada pertanyaan tip, Mbak. Ya. Anak muda, Ya. mumpung sampai teko langsung tekoni. Ya. Ini bayarannya podo. Oh iya, bayaran. Bayarannya podo. Mbak, ini pengen Apa, Mbak? berbisnis. Nggak tahu, sorry. Berbisnis nasi itu biar kemudian laku. Laku ya. Sebagai mahasiswa dia juga tetap bisa Ya. kuliah. Tipnya apa, Mbak? Jadi saya Pak punya di Surabaya punya kurang lebih 600-an usaha anak-anak muda. Kamu duduk aja sana daripada nanti Nah. capek. Sekarang kan anak-anak muda ini kan sangat familiar dengan yang namanya IT. Oke. Jadi kita jualnya pakai anak-anak ini pakai gunakan teknologi sekarang ini anak-anak ini. Iya, iya. Jadi marketingnya pasarnya pangsa pasarnya itu bukan hanya di Surabaya. Wow. Iya. Sampai Madura. Ora. Ora. Lu ngerti? Sampai Jepang. Sampai Jepang. Ya. Itu dodol apa Mbak itu? Ibu ketua umum itu paling suka ini Oke. makanan. Ada kopi buat bahkan ini sudah ada salah satu salah satu yang kita suka cangkruk di situ, yang sudah ada di seluruh dunia itu mau ngambil punya dia. Apa itu produknya? Produknya ada cafe jelly, ada udor-udor ini ada durian. Udor-udor apa ubur-ubur? Namanya udor-udor. Jadi dari durian, bahannya dari durian. Oh, Jadi ini. bisa kakak, kita bisa gunakan elektronik untuk ini udor-udor. Oke. Tapi yang paling penting kalau sudah masuk elektronik itu harus sekali orang nangkep itu kalau anak muda ngomongnya catchy gitu loh Pak. Oke. Ya, catchy gitu. Eye Jadi catching. harus Oke. desainnya kok diem aja. Iya. Jadi gumunan loh. Mbak, ini ngelihat sampean tadi antara perhatian sama takut tuh jadi satu. Takut ah? Oh enggak Bu. Enggak, Bu. Oh, Iya, takut, enggak Bu, enggak Bu. Saya tidak Bu. Iya, iya. Oh jadi gitu pakai teknologi Ya, ya. informasi. Ya. Oke. Kenapa? Mbak, Oh iya enggak Bu. jadi kawan kan pengen tahu jadi peran anak muda pada negara bangsa. Ya. Tapi perannya tidak boleh baperan.
juga Iya. nggak boleh berperang. Ya, Ya, betul. sekarang kan mesti dibawa Kok pada era pintar sekarang. bermain kata-kata ya? Loh, teman saya aja ngajari saya. Di briefing soal dari itu, detik.com. makanya sekarang saya disuruh di sini, Mbak, pengalaman Surabaya. Ya. Anak-anak muda, biar kemudian ide kreatifnya muncul, kira-kira Mbak Risma sebagai wali kota kasih fasilitas apa sih sama mereka? Ya, kalau di Surabaya kami punya ini namanya pejuang muda. Karena di Surabaya itu kota pahlawan, jadi sebutannya kami untuk anak-anak muda ada pejuang muda. Kalau ya ada ibu-ibu namanya pahlawan ekonomi. Kemudian ada satu yang kita siapkan itu kita punya co-working space yang digunakan 24 jam 7 hari gratis. Kita fasilitasi mereka kalau mereka sudah masuk situ, kemudian mereka bisa ketemu. Jadi anak-anak muda di sini jangan kecil hati. Kalau misalkan aku sarjana, misalkan sejarah apa terusan? Kita gabungkan anak-anak sejarah itu saya gabungkan dengan anak-anak mural di jalanan itu. Kemudian sekarang kita lagi buat komik elektronik. Oke. Ya, ada game elektronik. Jadi sisa Jadi dana sejarahnya, ya. biar review sejarahnya Jadi ya. itu kita kumpulkan, mereka bisa kolaborasi antar mereka jurusannya. Nah kemudian kalau kira-kira mereka sudah ketemu Ya, ya. apa judulnya, kemudian saya masukkan ada itu koridor itu ada 8 stage. Jadi koridor pertama, kedua, dan ketiga itu untuk anak-anak yang masih baru mau belajar, tapi hampir 90% itu mahasiswa yang kerjakan tugas di situ. Wah, Ya, tapi kan enggak irit. apa-apa, dia bisa ketemu nanti di situ, misalkan anak jurusan ini bisa ketemu dengan anak jurusan ini, maka kemudian mereka bisa kolaborasi. Nah, setelah mereka bisa menemukan sesuatu, maka saya masukkan di koridor 4 yang itu dia sudah punya rancangan. Kira-kira saya membuat apa di koridor ini. Nah, kalau sudah begitu, mereka punya produk, kita fasilitasi hak paten merek gratis. 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 Nasimu tadi boleh loh. Itu ada patennya cara buat, daftarkan mereknya, daftarkannya ke Surabaya gratis. Itu ada Pak Wakil Wali Kota Solo juga. Di sini juga gratis ya Pak ya? Ya, beres, gratis. Oh, cair dewe ya. Gitu. Ini inspiratif, ada pintunya. Saya mau lempar dulu. Mas Iya. Adi tadi belum selesai. Iya, iya. Kalau mau sukses tadi, ini sejarah. Iya. Yang sejarah jangan takut, maaf ya ilmu sejarah. Sebenarnya kalau saya enggak, sejarah bisa kreatif. Siapa? Noah Harari, sejarawan Israel yang menulis Sapiens dan Homo Deus itu bagus banget. Mungkin di Surabaya bisa menulis bisnis. Ini sejarawan kok kuliner sih bisnisnya karena saya meneliti sejarah rawon setan. Bukan bisa luar biasa. Mas Adi, Iya, iya, iya. kisah sukses, cita-cita sukses sebenarnya banyak nggak sih dipengaruhi atau sekarang itu kalau mau sukses lebih kepada kepemilikan diri yang seperti apa? Iya, iya. Yang pertama tadi kita gelisah soal apa? Gelisah soal apa? Semakin kita gelisah biasanya yang keluar akan semakin tulus dan jujur, jadi orang nangkapnya lebih gampang. Jadi bisnis pun juga seperti itu. Ya bahkan kalau kita tadi mau ngomongin Gojek kan kegelisahannya waktu itu juga karena pengen memfasilitasi orang lebih baik gitu kan. Jadi ya emang kegelisahan itu penting. Yang kedua juga poinnya Bu Risma tadi menarik banget soal kolaborasi sih. Karena banyak banget orang kadang ngelihat ya si ini bikin ini, si itu bikin itu, terus kok kayaknya saingan sama gue gitu. Sama kami di sebagai YouTuber, sebagai stand up komedian, kadang orang ngelihatnya lu saingan gak sih sama ini, saingan sama itu gitu. Tapi kalau buat kami sih daripada kita berkompetisi, mending kita berkolaborasi gitu. Gimana caranya kita tumbuhnya bareng gitu. Itu adalah mentalitas untuk berperan, bukan berperang tadi. Saya pikir Mas Radit bisnis masa depan adalah bisnis kolaborasi. Iya Bu. Karena nggak mungkin kalau nggak Iya, mungkin. iya. Karena nggak mungkin kan kita tiba-tiba lulus, misalkan kita habis lulus kuliah kita punya modal tiba-tiba kan nggak mungkin, kecuali orang tuanya Oke. iya anaknya Pak Ganjar gitu. Iya. Ya. Kita lihat dulu wajahnya nih. Ya. Jadi baiknya memang kolaborasi gitu. Iya.